Shalom sahabat-sahabat Indri, pada hari raya kabar sukacita ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, berita tentang kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel biasa kita sebut sebagai kabar sukacita. Namun tampaknya kabar ini bagi Maria tidak menyenangkan, tapi mengejutkan, karena ia sama sekali belum menyangka atau menduga hal ini sebelumnya. Bahkan ia tidak percaya hal itu akan terjadi. Maka dia bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami?" Selain itu, konsekuensi menerima berita itu bagi Maria tidaklah mudah. Bisa jadi Yusuf tunangannya akan meninggalkan dia karena menyangka dia telah berselingkuh dengan pria lain atau berbuat zina. Dan menurut hukum pada saat itu, seorang yang berbuat zina akan mendapatkan hukuman. Meskipun demikian, Maria berkata kepada malaikat Gabriel itu, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah sebuah ungkapan kerendahan hati dan kepercayaan Bunda Maria kepada penyelenggaraan ilahi, sehingga meskipun sulit ia pahami peristiwa yang akan terjadi dalam hidupnya, ia tetap mempercayakan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan ilahi. Sahabat-sahabat Indri yang terkasih, bagi saya inilah kabar sukacita yang harus kita syukuri, bahwa berita tentang kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel
diterima dengan rendah hati oleh Bunda Maria, sehingga melalui perantaraannya Sang Sabda menjadi manusia, Yesus Kristus, tinggal bersama kita, menemani perjalanan hidup kita, dan menjadi penyelamat bagi kita. Ini jugalah yang harus kita teladani dari sikap Bunda Maria, yaitu kerendahan hati dan keterbukaannya pada rahmat ilahi. Di hari yang penuh sukacita ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan juga berdoa agar kita dapat meneladan sikap Bunda Maria, terutama dalam perjalanan hidup kita yang kadang-kadang banyak hal yang sulit kita pahami, sulit kita mengerti, tapi terjadi. Semoga dengan kerendahan hati dan keterbukaan pada penyelenggaraan ilahi, kita mampu bersikap seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dengan kerendahan hati serta keterbukaannya, ia menghadirkan Yesus Kristus bagi dunia. Semoga dengan sikap yang sama, kita juga mampu menghadirkan Yesus Kristus dalam hidup kita melalui kesaksian iman kita. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam perjalanan hidup ini, khususnya menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.